Museum BI. Jumpa kita di podcast Museum BI, dan di episode kali ini ada saya Vika yang akan menemani teman-teman yang lagi nonton di YouTube, khususnya podcastnya Museum BI. Dan saya hari ini nggak sendiri karena di sebelah saya nih sudah ada Mas Syefri Lewis. Terima kasih. Halo Mas Syefri, sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat Mbak? Oh sehat dong. Semoga kita semuanya ada di rumah juga sehat selalu, semangat kerjanya, semangat belajarnya meskipun di rumah ya. Oke Mas, nah senang banget ya kali ini ya Mas Syefri kita bisa sharing banyak terkait dengan Gedung Museum Bank Indonesia gitu, karena ini masih dalam suasana ulang tahunnya BI ke-68. Wih, happy birthday Bank Indonesia, jaya selalu dan semangat terus mengatur ekonomi di Indonesia. Wasik. Oke Mas Syefri, terkait dengan Museum Bank Indonesia Mas, boleh kita juga akan bahas tentang transformasi ya, karena dulu Bank Indonesia pernah sempat kok menetap di gedung ini, dan gedung ini pernah dijadikan kantor pusatnya Bank Indonesia. Tapi sebelum itu juga banyak sekali cerita, dari mulainya rumah sakit ya Mas ya, sampai ada benteng juga, dan ada juga proses renovasi gedung DJB ini juga menjadi gedung BI. Nah, boleh dong diceritakan sedikit sejarahnya, atau secara singkat Mas, bagaimana sih perjalanan sejarahnya? Oke, perjalanan gedung Museum Bank Indonesia ini dulunya di wilayah sini itu adalah bekas benteng. Sebelum sekarang sebelum menjadi rumah sakit. Jadi di salah satu sudut di belakang Museum Bank Indonesia tuh, kalau nggak salah dekat dengan masjid, itu dulu pernah ada menara bekas benteng, menara di sana. Terus bekasnya itu masih ada sampai sekarang. Yang di depan masjid itu ada satu kayak kita selamatkan tuh, dikasih penutup dari kaca, itu ada bekas benteng. Kemudian itu tahun 1700-an saya melihat petanya bekas menara tersebut. Terus kemudian di sini juga diubah lokasinya, di tempatnya dipergunakan sebagai Binan Hospital atau rumah sakit dalam benteng tepatnya. Dalam benteng. Batavia ya, Batavia. berarti ya Mas ya. Oke. Iya. Kemudian sempat menjadi gudang selama beberapa tahun sebelum akhirnya disewa oleh Diyafase Bank, cikal bakal Bank Indonesia, menjadi perbankan. Terus kemudian sekarang kan kemudian dipergunakan oleh Diyafase Bank menjadi gedung perbankan, diperbaiki beberapa kali hingga kondisinya seperti sekarang ini bentuknya. Dan juga akhirnya setelah Diyafase Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia, di sini sempat menjadi kantor pusat Bank Indonesia. Terus juga nanti kita juga akan menceritakan sedikit tentang mesin racik uang kertas yang ada di belakang. Kita bisa lihat dekat benteng ya. Dekat bekas benteng tersebut. Itu masih ada bekas peninggalannya seperti itu. Wih, keren banget. Berarti nanti kita bakal sharing ya Mas, seputar benteng, seputar rumah sakit. Tadi Mas Syefri sebutin rumah sakit namanya Binan Hospital. Dan juga kita mau tahu juga nih Mas tentang lokasi DJB ini sebenarnya seperti apa, dan juga mesin racik uang kertas yang terakhir tadi. Oke, untuk yang pertama nih Mas, kita mungkin boleh sharing dulu ya, ini start dari bekas bentengnya yang ada di area atau lokasi DJB ini. Boleh diceritakan dong Mas, itu dulu seperti apa? Dulu ketika VOC berkuasa di Batavia, mereka ketakutan ya menghadapi serangan dari kaum Bumi Putra, terutama dari Mataram, dan juga di sini akhirnya kan dibangun benteng dan untuk melindungi mereka dari serangan-serangan tersebut. Terus kemudian ada beberapa tower ya atau menara. Nah, yang tadi saya saya sebutkan dari peta yang saya lihat tahun 1700-an tersebut ada di belakang, kemungkinan besar dekat masjid. Terus ada bekas bentengnya juga yang bener ada di belakang di depan masjid itu. Jadi masih ada batako dari zaman dulu. Sering lihat saya. Sering lihat kan? Iya, dekat area parkir. Terus juga kenapa akhirnya dibangun Binan Hospital di wilayah sini? Itu karena kebutuhan VOC akan rumah sakit. Karena para pegawai VOC atau orang-orang VOC yang datang dari Eropa itu ketika datang sini rata-rata hampir mati. Karena perjalanan dengan kapal laut yang terlalu lama, mereka di dalam kapal laut, dan juga rata-rata kekurangan gizi dan lain-lain. Akhirnya ketika sampai sini dengan suhu di Eropa, terus kemudian suhu di lautan, dan kemudian suhu di sini, banyak yang meninggal dunia. Di Binan Hospital itu juga rata banyak yang meninggal dunia karena kan kaget badan. Dan lagi pula di waktu itu di Batavia juga banyak penyakit malaria. Wow. Jadi ya itu buat perawatan orang kena malaria juga. Kemudian akhirnya Gedung Binan Hospital tidak bergunakan lagi sebagai rumah sakit, sempat disewa
dipergunakan sebagai gudang. Kemudian tak berapa lama ketika akhirnya DJB didirikan tahun 1828, gedung ini dipergunakan sebagai gedung bank di Ava Subang. Nah, kondisi gedung di Ava Subang itu mungkin kita bayangkan seperti yang di depan ya. Tapi sebenarnya enggak, itu di samping di Jalan Bank. Itu dulu bekas gedung di Ava Subang pertama, rumah sakitnya itu. Oke, mungkin lebih jelasnya nih kalau misalnya kita naik Transjakarta ya, atau naik kereta gitu, kita nyebrang jalan terus ke kanan, atau kalau dari Museum BI itu kita belok ke kiri terus ke kiri lagi. Posisinya di situ ya. Iya, yang arah ke arah kali atau sungai tersebut. Nah, itu dulu bekas Binan Hospital. Fotonya masih ada kok, tapi fotonya saya dapat yang ketika sudah jadi Bank Indonesia. Bank Indonesia, sorry. Di Ava Subang, ya. Jadi ngerti mulu karena lagi ulang tahun ya. Di Ava Subang, dan dulu itu kan tetap 2 lantai ya. Dulu itu yang lantai 2-nya malah, kalau sekarang kan kita sudah keramik dan lain-lain. Zaman dulu itu masih lantai kayu. Wow. Lantai 2-nya. Dari kayu, padahal sekarang sudah. Kalau sekarang juga kita lihat sebenarnya lantainya nih asli ya sih? Asli. Wow. Ratusan tahun loh. Keren. Di beberapa tempat itu tetap ada lantainya masih asli. Oke, sahabat Museum BI, saya sempat keinget lagi nih soal Binan Hospital, kemudian soal kesehatan yang ada di era VOC ketika menempati wilayah Batavia gitu ya. Terus saya juga sempat ingat juga tuh Mas, di atas ada wastafel ya Mas ya. Ada wastafel, ini jadi keinget juga bahwa pandemi sekarang ini tidak terjadi yang pertama kali gitu, karena sebelumnya pernah ada pandemi yang lain. Oke, boleh diceritakan dong Mas tentang wastafel itu sedikit? Wastafel. Jadi ketika ada perbaikan-perbaikan di gedung di Ava Subang itu, pada kondisi saat itu di Batavia sedang terjadi wabah kolera. Wabah kolera yang mana banyak orang menjadi korban. Saya kurang lebih bisa sampai 2.000 sampai 5.000 orang yang meninggal dunia kalau nggak salah. Tahun 1911 sampai 1925-an kalau nggak salah. Wow. Nah itu ketika gedung di Ava Subang direnovasi, dibangun ulang, itu akhirnya di ruangan direkturnya itu ada wastafel. Kenapa? Karena di sana membiasakan orang-orang untuk cuci tangan. Kenapa begitu? Karena saat itu ketika terjadi wabah kolera di Batavia, hal semua terkait dengan kebiasaan mencuci tangan. Jadi ada sosialisasi juga dari Dinas Kesehatan di Hindia Belanda untuk agar masyarakat mencuci tangan dan juga merebus air untuk minum. Nah, itu tahun 1911. Kemudian tahun 1918 ternyata terjadi pandemi flu Spanyol yang membunuh kurang lebih sampai 4,37 juta jiwa di Jawa dan Madura. Ya, di 4,37 juta jiwa diperkirakan sampai sebanyak itu di Jawa dan Madura saja. Belum dari hanya 2 daerah itu. Iya, daerah yang lainnya belum ketahuan karena data sangat sedikit saat itu. Jadi ya sosialisasi seperti cuci tangan, pakai masker dan lain-lain juga sudah ada pada masa itu, meskipun nggak semasif sekarang karena saat itu ya belum ada internet dan orang juga belum semuanya bisa membaca. Dan pergerakan informasi belum seperti sekarang tidak cepat sekarang, masih sangat lambat saat itu. Cuman pada saat itu jadi ya kita bisa lihat bagaimana kebiasaan mencuci tangan itu tetap diterapkan bahkan sampai sekarang. Kita harus biar rajin mencuci tangan ketika setelah memegang sesuatu, seperti itu. Menjaga kebersihan adalah kewajiban. Iya. Berarti nggak cuma pandemi aja nih sahabat Museum BI ya, karena untuk jadi pelajaran juga bagi kita agar kita tetap semangat untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Betul. Wah, lebih dari itu seru banget sih ya Mas ya, sebenarnya keren banget gitu loh, karena kita bisa lihat spot-spot menarik di Museum Bank Indonesia. Nih kalau misalnya kita perhatikan detail juga bisa kita lihat keramiknya, kemudian ada pilasternya, terus ada wastafel, ada benteng, ada meruk ya, mesin racik uang kertas. Itu ya kita tidak hanya sekedar membaca tulisan-tulisan yang ada di Museum BI, tapi kita bisa memperhatikan detailnya gitu, menarik banget ya. Seru Mas. Oke, kita lanjut lagi Mas. Kalau tadi kita bahas soal benteng ya, area benteng. Terus sempat menyinggung juga tentang Binan Hospital gitu-gitu. Ada nggak sih spot-spot unik gitu di situ, atau hal unik dari Binan Hospital atau dari area benteng itu?
area benteng itu spot uniknya di belakang itu sebenarnya benteng yang di Batavia itu ada menara-menaranya, tower-towernya. Nah, itu pasti khusus untuk menjaga untuk para penjaga atau prajurit VOC melihat pergerakan lawan atau musuhnya dari dalam benteng. Nah, terus kemudian ketika Binnenhof Hospital ya lokasinya strategis. Kita harus tahu juga lokasi dari Dia Vassebank, Binnenhof Hospital kemudian menjadi Dia Vassebank dan kemudian menjadi B ini lokasinya strategis. Kenapa? Karena dekat dengan pusat pemerintahan. Oke. Museum Fathahillah sekarang itu dulu kan pusat dari pemerintahan VOC. Jadi memang harus dekat dengan pusat pemerintahan Binnenhof Hospital. Terus kemudian juga pusat bisnis. Ketika akhirnya menjadi pemerintah kolonial Hindia Belanda, kan wilayah sini juga termasuk wilayah pusat bisnis. Kita bisa lihat berbagai macam gedung-gedung lama, gedung-gedung tua. Pantes ya banyak gedung tua karena dulu cukup berkembang juga dari bisnis, arsitektur juga pasti berkembang pada masa itu. Dua lagi, satu dekat dengan pelabuhan itu penting dan satu lagi dekat dengan jalur kereta api. Karena transportasi untuk bisnis itu sangat penting kan untuk bawa barang, jasa dan manusia. Jadi memang kalau kita perhatikan di hampir semua kantor cabang Dia Vassebank pasti selalu dekat dengan pelabuhan dan atau jalur kereta api. Kalau yang di dalam. Benar. Perhatikan saja pasti ada seperti itu. Wow, oh iya sempat juga dapat info ya ternyata ada rel pertama juga dekat sini ya Mas ya. Itu bukti bahwa memang harus dekat pelabuhan sama dekat area kereta api atau dekat stasiun supaya lebih mudah juga untuk jual beli atau mungkin membawa rempah dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus kalau untuk lokasi DJB sendiri itu selain di area atau kawasan yang memang berkembang bisnis dan juga pemerintahan di sini, katanya sempat pindah juga ya Mas ya? Untuk pemerintahan area bisnis dan juga pemerintahan gitu. Sempat kan pemerintah kolonial yang bergeser ke tengah ke daerah Menteng. Itu yang itu memang bergeser ke tengah, cuman ya karena di sini di pusat kota ya tetap di sini. Tadi sempat ada kantor cabang Dia Vassebank di sana, cuman nggak bertahan lama. Cuman saya kurang lebih 6 tahun atau 6 bulan ya. Saya mohon maaf agak lupa di situ ya. Tapi sempat didirikan, kemudian akhirnya tutup karena tidak efektif. Jadi tetap di sini. Kantor cabang yang lain tetap di wilayah-wilayah lain. Oke, sampai ada renovasi juga ya Mas ya di sini berkali-kali. Dan renovasi itu kita bisa lihat dari lokasi dari sudut belakang DJB kita bisa melihat di gedung tersebut ada tulisan Dia Vassebank. Iya benar Mas, kalau misalnya suka parkir juga lewat belakang naik mobil atau mungkin naik bus ya, bisa lihat ada tulisan DJB atau Dia Vassebank. Masih asli, keren banget. Nah itu tadinya sempat ditutup pas lagi masa Bank Indonesia sempat tertutup cat. Cuman ketika kita melakukan renovasi, konservasi dari Museum Bank Indonesia ini, akhirnya ternyata ketika memperbaiki cat terlihat kurang lebih tahun 2004-an terlihat ada bekas tanda tulisan Dia Vassebank tersebut. Akhirnya dibuka lagi dan kita bisa melihat sekarang dari belakang Dia Vassebank. Sebenarnya ada beberapa spot juga, cuman yang terlihat sangat jelas di belakang. Iya, banyak sih ya Mas di sini ada Kasen Wislav Deling, terus ada banyak ya tanda-tanda seperti itu ruangan ya. Oke, wih keren banget dari DJB menjadi Bank Indonesia. Oke, terus kita setelah ini akan masuk ke Merauke sendiri ya. Kita akan coba sharing lebih detail ya Mas ya tentang mesin racik uang kertas yang ada di area parkir. Jadi ketika dulu banyak uang kertas yang seperti Mbak Vika sebutkan, banyak uang kertas yang kualitasnya nggak bagus. Ketika balik lagi ke Bank Indonesia ya. Ketika ketika proses mencetak? Iya, bukan. Ketika setelah diedarkan, kan akhirnya banyak rusak setelah dipegang oleh masyarakat, kan kembali lagi kan harus diedarkan lagi uang yang kualitasnya bagus. Ada perputaran seperti itu. Jadi uang-uang yang kualitasnya sudah UTLE, uang tidak layak edar istilahnya, akhirnya ditarik dan kemudian harus dimusnahkan. Nah, tugasnya adalah diracik di mesin racik uang kertas. Cuman bentuk racikannya tuh ada bisa berbeda-beda ya. Yang kebetulan yang Merauke yang di sini yang dibakar. Mesin pembakaran uang dibakar jadinya.
Ada juga yang dipotong-potong, dicacah sampai halus. Saya pernah Racik, ya diracik, benar-benar iya. diracik yang saya pernah melihat ada bekas-bekas seperti itu. Oh pantas ya, banyak bata-bata ya di Bata-bata, sana ya, itu, karena ya, buat pembakaran. bekas untuk membakar. Iya, ya. seperti itu. Oh gitu. Terus ada uang logam juga ya Mas ya? Kalau uang logam? Kalau pecinta racik uang logam kebetulan bukan di sini ya, tempat lain. Karena ya kan uang logam pembakaran atau peleburannya beda lah. Seperti daripada uang kertas yang bisa lebih mudah untuk diraciknya. Seperti itu. Itu perlu diperhatikan ya Sahabat Museum BI. Kalau mungkin ada yang mau bikin konten, misalnya mau bikin TikTok atau mau bikin story Instagram, mau cerita tentang MRUK yang ada di Museum Bank Indonesia tuh. Jadi itu hanya khusus untuk mesin racik uang kertas dengan proses pembakaran. Keren-keren. Sampai sekarang Bank Indonesia pindah ke pusat, mereka juga sudah punya sendiri ya Mas ya alatnya? Sendiri, dan itu ya rahasia. Itu menjadi rahasianya Bank Indonesia. Rahasia negara soalnya. Benar Mas, karena mencegah juga untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya, gitu. Benar. Oke, Mas, karena kita masih dalam suasana HUT BI juga ke-68, ini mungkin ada yang mau disampaikan Mas, pesan-pesan atau kesannya? Selamat ulang tahun Bank Indonesia, tetap jaya, tetap kuat perekonomian Indonesia, dan terus berkarya untuk bangsa. Itu aja. Keren, semangat selalu Bank Indonesia. Oke, terima kasih banyak Mas Syefri Louis sudah sharing-sharing lagi di podcastnya Museum BI. Terima kasih Mbak Tika. Sudah cerita tentang arsitektur, tentang Museum BI sebelum kita menjadi museum seperti apa. Wih, keren-keren. Oke, sahabat Museum BI, tetap pantau terus sosial media kita. Ada banyak sekali seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, dan banyak sosial media lainnya. Nanti kalau misalnya kita mau cari info-info menarik ya, khususnya sahabat Museum BI mau tahu tentang Museum BI lebih dalam lagi, cus pantau terus sosial media kita. Sekali lagi makasih banyak Mas Syefri. Terima kasih Mbak Vika. Sampai ketemu di podcast Museum BI selanjutnya. Bukan museum biasa.